Shalom, haleluya. Di dalam restoring relationship, salah satu hal yang saya sering dengar ya warga kerajaan adalah orang itu tersinggung, mudah tersinggung. Apalagi kalau lagi sensitif ya. Baru saja mungkin mengalami sesuatu, kita salah mengucapkan satu kata-kata atau apapun, bisa akibatnya jauh saudara ya. Tetapi Amsal 12 ayat 16 mengatakan, bodohlah orang. Dari mana kita tahu orang bodoh? Cepat menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga tong kosong nyaring bunyinya. Tapi yang bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang bijak, orang hebat, terjemahannya berkata great man. Orang hebat, orang yang mulia, menganggap enteng cemooh. Kita melihat bagaimana Saul waktu masih muda. Dia Saul bin Kis waktu masih muda. Firman Allah mengatakan dia diurapi untuk jadi commander daripada Israel untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, jadi bukan urapan raja, David urapan raja, tapi dia urapan daripada pemimpin. Orang-orang yang dursila, orang-orang tidak berarti suka menghina orang. Masakan orang dapat menyelamatkan kita? Bahkan waktu dia dipenuhi Roh Kudus, mereka juga menghina. Apakah anak Kis ini termasuk rombongan Nabi? Mereka menghina dia, tidak membawa persembahan kepadanya. Ini yang hebat. Apa tanda orang hebat? Ia pura-pura tuli. Kalian tahu tentang the three wise monkeys? See no evil, hear no evil, and speak no evil. Masa kalah dengan monyet? Ya, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Kita melihat bagaimana waktu dia masih muda, belum berpangkat tinggi, diurapi Tuhan, begitu saja dimulai dengan kehilangan keledai. Mungkin kau kehilangan pacar atau kehilangan apa, kesempatan Tuhan memberkati ketika masih kosong. Kalau hatimu lagi kosong hari ini, jangan diisi yang lain. Dia diisi dengan Roh Allah, dengan urapan Tuhan. Dia pura-pura tuli. Dalam hidup saya, maka ada keuntungan nama saya Arifin. Banyak orang salah pencet, itu paling atas ya di dalam daftar. Dan saya sering dengar orang itu ngerasani saya di belakang saya. Tetapi saya pura-pura tuli aja. Kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia menjadi raja, beberapa tahun kemudian, dia mulai mengalami kemenangan. Kemenangan kepada Filistin, kepada yaitu yang lain-lain, Amalek dan sebagainya. Dia menjadi kepala besar. Dan mengakibatnya apa? Jadi mudah tersinggung. Kita melihat bagaimana ketika David datang dengan membawa kepala dari Goliat yang dia pancung, masih menteteskan darah ya. Dan ini anak muda ini luar biasa sekali. Dan ketika pulang, semua rakyat mengeluh-elukan dia. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi David berlaksa-laksanya. Saya sedikit dalam bahasa Inggris bukan yaitu tetapi atau dibandingkan, tapi dan, ya toh, dan saudaraku, ya kita Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi Daud berlaksa-laksanya. And David his tens thousands. Kita tahu bagaimana David akhirnya diangkat menjadi panglima tertinggi dari Israel. Tetapi Saul begitu sakit hati, bahkan dia melemparkan lembing pada David 2 kali. Orang kalau tidak bisa menjaga hati nanti jadi pembunuh. Kita melihat bagaimana Herodias, nanti saya ceritakan episode yang lain, ketika ditegur yang benar, ya toh tidak boleh kamu berhubungan dengan iparmu. Dia menyimpan kejengkelan yang berakhir dendam dan dia minta sekarang kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Karena itu saudara, bagaimana tahu seseorang beri dia kuasa, itu aslinya orang akan keluar. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Jaga hatimu. See no evil, hear no evil, speak no evil. Jangan kalah dengan monyet. God bless you. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Shalom. Haleluya, di bulan yang kedua di tahun ini kita percaya kita boleh melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan mengucap syukur buat pemeliharaan, buat kasih karunia, buat penyertaan, buat kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami.
seluruh warga kerajaan-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hidup yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami adalah kami mau hidupi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyatukan hati dan iman kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, berdoa buat kota di mana Tuhan tempatkan kami saat ini, yaitu di Kabupaten Jember Tuhan. Mari Bapak, biarlah berkat-Mu terus melimpah atas bangsa dan kota ini. Kami percaya bahwa pekerjaan-Mu belum selesai Tuhan untuk bangsa dan kota ini. Tuhan yang akan terus bekerja menyatakan kedahsyatan dan kekuasaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, di tahun-tahun yang akan di tahun ini Tuhan, kami boleh melihat Tuhan, kami boleh menyaksikan karena kami adalah gereja-Mu yang membawa nama-Mu di kota dan di bangsa ini. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati tanahnya, airnya, udaranya dalam nama Yesus. Tanah yang kering, tanah yang mandul Tuhan menjadi subur dan menghasilkan dalam nama Yesus. Kami katakan tidak ada kemiskinan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat seluruh Tuhan elemen pemerintahan, baik eksekutif Tuhan, yudikatif dan legislatif Tuhan. Memberkati dengan roh yang takut akan Allah. Juga kami berdoa untuk TNI Polri. Tuhan memberikan kekuatan, berikan hikmat untuk berjaga atas bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya keberadaan setiap gereja-Mu Tuhan di kota dan di bangsa ini. Untuk kami boleh menyuarakan keberadaan Tuhan di tengah-tengah Tuhan resesi Tuhan, di tengah-tengah krisis damai sejahtera, krisis sukacita. Gereja-Mu boleh tampil dan menyatakan bahwa ada sumber sukacita, ada sumber damai sejahtera yang terus Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami memberkati pemimpin rohani yang Tuhan anugerahkan buat kami, yang kami kasihi, gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, gembala rayon Tuhan yaitu Pastor Ishak Sutanto Latif dan istri, dan gembala yang Tuhan tempatkan di tempat ini Pastor Benny Kristanto dan hamba-Mu. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan berikan kekuatan, hikmat, urapan yang selalu baru. Kami percaya visi yang daripada Tuhan meneguhkan dan menyertai hamba-hamba-Mu, menolong dan memampukan ya Tuhan. Dan seluruh jemaat khususnya yang ada di GBI Rock Jember, kami boleh bersama-sama Tuhan, boleh menuntaskan amanat agung, mengerjakan kehendak Tuhan. Dan ada banyak jiwa Tuhan yang boleh dimenangkan di sekitar kami Tuhan, karena Tuhan pakai kami sebagai representative of your kingdom Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini, sore malam ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, baik onsite maupun online. Tuhan melawat kami, Tuhan menerobos setiap hati, dan Tuhan memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bersuka cita katakan amin. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca 2 ayat saja saudara ya, sebelum kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 20 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan takut kesulitan, amin. Jangan takut terhadap proses, sebab saudara dan saya diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Katakan tos kanan kiri saudara dan katakan, saudara adalah lebih daripada pemenang. Walau sana sini situ pusing. Ada yang pusing? Tidak ada ya. Yang di luar sana susah, tetapi engkau semua
kan tetap Asik. Tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Mari menari bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Amin. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan iya. Asik. Mari bersuka cita saudara, katakan bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhan. Dia memberkati pekerjaan tanganmu. Amin. Dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah menolong kita. Katakan walau sana pusing, semua orang susah, tetapi tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, tetapi hari jemaat sendiri naikkan pujian ini sekarang. Sekarang ku tahu memberikan orang. Yesus tak pernah. Amin. Yang percaya boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Nah, semua orang. Haleluya. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan. Kami percaya Tuhan. Orang yang dicintainya, Dia tak pernah terlambat. Ya Tuhan. Amin. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Katakan kanan kirinya, walau sana pusing. Katakan kanan kirinya, tetapi Engkau tetap tertawa. Walau sana pusing, semua orang susah. Yang dicintai bilang uhuy. Bilang uhuy. Sekarang ganti, tetapi kita. Oke? Amin. Rock Jember bersuka cita. 2, 3. Tetapi kita kan tetap
sukacita yang daripada Engkau penuh nyata dalam hidup kami. Sukacita dari surga melimpah Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, yes, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kami terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Nyanyi haleluya, mari bersukacita. Haleluya, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Tiap-tiap hari kami mau terima sukacitamu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat saksikan kuasa-Nya, kami taklukkan badai. Haleluya, kau menang, come on. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, oh, ku mau bersorak bagimu. Sukacita penuhiku. Haleluya, thank you Tuhan, Engkau ada di hati kami, takkan hilang. Haleluya, mau bersorak. Amin. Sukacita surga nyata penuhi. Oh, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah takkan hilang. Haleluya, kami bersorak. Sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga. Amin. Sukacita nyata penuhiku. Haleluya, kami terima sukacita yang daripada-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan adalah perlindungan dalam hidup kami. Di saat di sekitar kami tidak ada alasan untuk kami bersukacita dan damai sejahtera. Tetapi di dalam hati kami ada alasan, yaitu kehadiran-Mu sendiri Tuhan, yang ada di dalam hati kami sebagai sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Waktu kami hidup bukan untuk kami, melainkan untuk Tuhan. Kami nikmati betapa baiknya Engkau Tuhan. Saat kami tidak mampu, Tuhan mampukan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku.
sangat terbukti. Kalau Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku. Oh, Kau Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Dan itu terbukti dalam hidupku Tuhan, terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sungguh Kau Yesus sukacita sejati kami. Yesus sukacitaku, Kau kekuatanku. Yesus kekuatanku. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Yesus, dalam kesesakan Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, tetap penuh sukacita. Amin, amin. Ku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun ya Yesus keadaanku, sukacitaku hanya di hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat ya. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, aku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan ditentukan oleh keadaanku, adaanku, dan masalahku. Ya, kami percaya. Hatiku bersuka memuji, jiwaku berkuatkan tangan bagi-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacita. Sekali lagi, kata hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi, ini keputusan kami Tuhan, tetap penuh sukacita-Mu hanya di dalam. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Kaulah sumber sukacitaku, Kaulah pengharapanku, Kaulah sumber
hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang mengubah ratap menjadi tari-tarian. Engkau yang membuka kain kabung dan memberi sukacita. Engkau yang mengganti air mata dengan sorak-sorai di dalam Tuhan. Bagi setiap orang yang terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Engkau yang terus membela setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Yes, gunung tunduk, laut bangga mendengar nama-Mu, nama yang ajaib. Oh, ku bersuka perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti padamu. Kami nyanyi dan bersorak bagi-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bangga mendengar nama-Mu. Amin. Ku bersuka atas perbuatan untuk selamanya. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri sorak-sorai buat Raja, segala Raja, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Tiada janji yang seperti Engkau Tuhan, sebab janji-Mu adalah ya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan, pagi, sore, malam hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online, biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan, untuk kami boleh melakukan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sebab kami adalah perwakilan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan, berbicara buat setiap kami, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu, dan biarlah pewahyuan dan biarlah roh hikmat yang daripada Tuhan menolong hamba-Mu dan setiap umat Tuhan yang mendengarnya. Sehingga kami bukan hanya perpindahan informasi, tapi biarlah firman yang menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ini adalah minggu yang pertama di bulan yang kedua, saudaraku ya. Bagi yang merayakan kongsi facoy, ya kan gitu saya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema di bulan Februari ini, forgiving offenses, ya, yaitu mengampuni kesalahan. Ya, mengampuni itu kalau saudara perhatikan itu sangat berbeda dengan kita hanya melupakan, saudara. Sebab mengampuni itu adalah sebuah hal yang lebih dalam yang harus dikerjakan oleh setiap kita. Kenapa? Karena di situ kalau nanti kita akan belajar proses dari sebuah pengampunan atau mengampuni, berarti waktu kita mengampuni kesalahan seseorang artinya bahwa kita bukan hanya melupakan apa yang dilakukan oleh orang itu, tapi ada sebuah hal yang dikerjakan, yaitu hubungan itu jadi pulih kembali. Ya, kalau orang mau, ya aku tak ampuni kok,
enggak apa-apa kok, tak ampuni, tak maafkan. Tapi kita tidak pernah melakukan namanya perbaikan sebuah hubungan. Ya, bahkan seringkali yang diusahakan adalah bagaimana cara untuk menghindar. Ya, padahal kalau ditanya, kamu masih sakit hati ya? Enggak kok, aku udah ngampuni kok, bener ngampuni. Gitu ya, tapi begitu terlihat dari jauh tuh lihat, waduh ketemu lagi nih, ya ada jalan lain dah, gitu saudaraku ya. Nah tapi mengampuni adalah bahwa ketika kita ketemu dengan orang yang sudah kita ampuni, itu hubungannya itu sebetulnya adalah sebuah hubungan yang dipulihkan. Ya, nah kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Oke, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yang percaya katakan amin ya. Toleh kiri kanan, sabar yo. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, saudaranya. Sabar, anekomai ini artinya begini, saudara. Kita tetap tegak, kokoh atau kuat menanggung sebuah beban. Ya, sabar ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, jadi waktu kita melakukan proses pengampunan, mengampuni atau bahkan kita berhubungan atau kita dalam hal berkomunitas, bersosialisasi, firman Tuhan berkata kepada kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Saya percaya begini. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, setiap orang. Nah, padahal kadang-kala orang lain menuntut kita, orang itu tidak boleh berbuat salah terhadap kita sendiri. Ya, tetapi tanpa menyadari sebuah hal yang sangat prinsip adalah kita pun bisa berbuat sebuah kesalahan. Makanya firman Tuhan katakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Artinya waktu kita melihat kesalahan orang lain, kita bisa melihat diri kita. Kita pun bisa melakukan kesalahan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila ya yang seseorang menaruh dendam terhadap kamu. Nah, kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Sebab bahwa proses prinsip pengampunan ini, mengampuni kesalahan adalah prinsip kerajaan. Ya, ini bukan sebuah prinsip yang dibuat tetapi dibuat-buat oleh manusia, tapi ini adalah prinsip kerajaan di mana Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita. Kalau saudara perhatikan dalam Matius 18 ayat yang ke-23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja mengadakan perhitungan. Di waktu seorang raja ini mengadakan sebuah perhitungan, kemudian ditemukan di situ ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Saudara hitung sendiri 10.000 talenta itu banyak banget, saudaraku ya. Bahkan hitungannya kalau dirupiahkan sekarang itu bisa miliar, saudara. Ini seorang hamba, bayangin saudara, bukan seorang pengusaha. Alkitab menuliskan ini, didapati seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Yo, keren ini, gak tahu ini hambanya dipakai apa ini uang segitu banyak kan gitu saya. Ya berhutang, kemudian dipanggil untuk melunaskan hutangnya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, waktu seorang hamba ini datang, dia minta ampun, dia berserah penuh, dia tidak bisa bayar hutangnya. Saudaraku dikasih Tuhan, seorang hamba, seorang raja ini kemudian melihat gini, oke, kalau gitu tak hapuskan hutangmu. Siapa yang tidak senang saudaraku ya, hutang yang segitu gede, tiba-tiba ada sebuah pernyataan gini, sudah, hutangmu sudah lunas gitu ya. Mungkin kepala cekot-cekot, greges-greges, langsung seketika hilang. Wes bablas angine tanpa minum tolak angin. Kan gitu. Bayangin hutang, saudaraku dikasih Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, tahun 2024, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada seseorang datang kepada kami, nangis-nangis saudara. Terlilit hutang pinjol. Hati-hati dengan pinjol. Oke.
terlilit utang pinjol, dia dikejar-kejar sama pinjol, ya. Ditelepon sana, diteror sana, teror sini, tidak mampu. Dia datang, dia nangis-nangis begini. Utangmu berapa sih? Ya, awalnya kemudian dia cerita, awalnya sih saya pinjamnya 500.000, bukan 500 juta. 3 juta. Awalnya 3 juta, oke. Terus saya bisa lunasi selama 3 bulan, oke. Setelah itu plafonnya naik, saudaraku. Kamu pinjam berapa? Pinjam 10 juta. Oke, dikasih pinjam, bisa bayar molor-molor dikit. Saudaraku, plafonnya naik, disikat sama dia. Deng! Tidak bisa bayar. Nah anehnya ketika dia tidak bisa bayar, pinjam pinjol satu untuk tutup pinjol yang satunya. Tidak bisa bayar, pinjam pinjol satu, tutup pinjol yang satunya. Begitu sampai numpuk, pusing dia, cekot-cekot kepalanya. Aduh ya, dia nangis-nangis, istrinya tidak tahu. Tragisnya itu saudara. Kemudian pemulihan saudaraku, kami pertemukan, dia cerita saudara. Dari sekitar dia berhutang 30 juta atau 25 juta antara itu saudaraku. Dia ada bisa bayar jadi sekitar pengakuan kepada kami waktu itu sekitar 45 juta. Waduh, duit dari mana? Wah gitu saudara ya. Kemudian oke, setelah rekonsiliasi terjadi begitu kami tinggal pulang saudaraku. Besok paginya ditelepon, ternyata bukan 45 juta jadi hutangnya. Kalau enggak salah 95 juta. Dieng, saudara. Di rumah kemudian kita ajar, oke apa yang bisa dijual di rumah dijual. Pak kami tidak punya apa-apa, sepeda motor tidak punya, ini rumah warisan yang masih milik keluarga, deng gitu saudara ya. Nah saudaraku ini akibat dan kemudian saudara saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh hamba yang berhutang 10.000 talenta. Dia berusaha, dia bahkan raja ini awalnya dia berkata bahwa seluruh keluarganya ditawan sampai dia bisa melunaskan hutangnya ini. Tetapi ada sebuah kabar gembira yang diterima oleh hamba ini, yaitu apa? Tuhan, raja ini membebaskan hutangnya yang 10.000 talenta. Wah dia senang, dia jingkrak. Wow, haleluya, ku kan tertawa, hahaha. Itu tertawanya lebar banget gitu saudara ya. Nah ketika dia di luar dia ketemu dengan temannya sesama hamba yang berhutang hanya 100 dinar, tidak banyak. 100 dinar sama talenta itu tidak banyak saudara dinar itu. Karena dinar adalah upah pekerja dalam satu hari. Nah kalau 100 dinar dibandingkan dengan 10.000 talenta sangat jauh saudara nilai mata uangnya. Nah saudaraku ketika dia ketemu, dia paksa ini temannya untuk melunaskan hutangnya. Bahkan dicekeknya temannya ini saudara. Nah ketika raja ini tahu saudaraku dikasih Tuhan, raja ini panggil, surat pembebasan hutang ditarik, kamu harus lunaskan hutangnya. Dan kemudian dimasukkan ke penjara, diserahkan kepada para algojo. Saudaraku dikasih Tuhan artinya begini, bahwa prinsip mengampuni kesalahan adalah sebuah prinsip kerajaan. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah menerima pengampunan yang lebih besar yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Saudaraku, waktu Tuhan berkata kepada kita, aku mengasihi engkau, maka firman Tuhan katakan, aku tidak lagi memperhitungkan pelanggaranmu dari sejauh timur, dari barat, tidak lagi diperhitungkan setiap pelanggaran kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah sebabnya hal ini juga berlaku buat kita kepada siapa? Kepada sesama kita untuk kita bisa mengampuni orang lain sekalipun orang itu ya kalau pakai bahasa Jawa itu paling enak ya. Aku pegel be orang itu pegelnya biasa. Tapi kalau sudah bencek no, megel no, wah itu masuk ke sumsum. Kenapa? Ada sebuah penekanan, bencek no, megel no, gitu sayang ya. Artinya bahwa kita juga harus bisa mengampuni orang tersebut. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, inilah kehidupan kita.
untuk kita bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka kita harus melihat bahwa ini adalah prinsip kerajaan. Kita lihat saudaraku, ini masa lalu kita. Ya, waktu kita bicara masa lalu, katakan dahulu. Katakan dahulu. Saya juga ya melakukan hal-hal itu ketika kamu atau kita semua hidup di dalamnya. Hidup di mana, saudaraku ya? Ya, ini seharusnya sudah tidak ada dalam diri kita. Kenapa? Karena ini masa lalu. Ya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini seharusnya tidak lagi ada dalam hidup orang percaya. Kita sudah meninggalkan, kita sudah memutuskan, dimatikan dalam diri kita. Ini harus karena ya berhubung dengan dahulu, ya dahulu. Nah, sekarang bagaimana ketika saudara dan saya sudah percaya kepada Kristus yang sudah menerima pengampunan, ini kita sudah matikan dalam diri kita tidak lagi hidup dalam segala sesuatu yang duniawi, maka ini yang seharusnya sekarang, katakan sekarang. Katakan sekarang. Katakan buang. Ya, ini yang sering terjadi sih sebetulnya ketika orang sudah percaya atau orang secara gampang saya bicara sekarang jadi orang Kristen saudaraku, yaitu marah masih, geram ya, kejahatan, fitnah masih saudaraku ya, heme itu masih saudaraku ya, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sekarang buang itu. Kalau hal-hal yang sudah kejahatan itu pastikan dalam diri kita sudah tidak ada. Tapi sekarang kalau ini ada dalam diri kita, ya buang semuanya itu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena ini. Kamu atau kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kita sudah memutuskan. Tanggalkan ini, ya menanggalkan manusia lama. Ya selanjutnya yang ini yang keren. Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru. Jadi waktu saudara dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengenakan manusia yang baru. Nah pada waktu saudara dan saya mengenakan manusia yang baru, firman Tuhan berkata, terus menerus diperbaharui. Nah ini bicara proses. Ya, jadi waktu kita ini sudah terima Yesus, kita belum sempurna 100%. Makanya firman Tuhan katakan perjalanan kita adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Caranya gimana? Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi terus menerus kita ini, saudara dan saya diperbaharui dari hari lepas ke sehari. Jadi waktu proses pengampunan, ini proses yang disebut dengan diperbaharui dari hari lepas ke sehari. Dan saya percaya sampai hari ini. Saudara semua menjadi jemaat yang saya gembalakan di GBI Rock Jember ini adalah alat Tuhan untuk memproses hidup saya diperbaharui dari hari lepas ke sehari. Saya mempercayai saudara adalah saudara adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk terus-menerus memproses orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Suami istri adalah orang-orang yang terus ada dalam sebuah proses pembaharuan dari hari lepas ke sehari. Kita tidak lagi, suami istri tidak lagi ngomong gini, tidak nyambung, tidak cocok, berhenti di situ. Tapi ini adalah sebuah proses pembaharuan dari hari lepas ke sehari. Proses dalam sebuah komunitas, saudaraku, salah paham itu normal, salah paham itu wajar. Kenapa? Karena isi kepala kita masing-masing berbeda. Coba sekarang, kalau saya pikir begini, coba sekarang saudara renungkan. Satu kata, kalau saya katakan gini, durian. Pasti isinya berbeda. Coba, Pak Adi isinya apa durian? Bau.
Joshua, enek, kan beda lagi kan. Durian, aduh kok durian, ini buah yang aku benci. Ya kan? Kalau saya, isi otak saya ketika ada durian gini, ini buah yang saya sangat suka. Beda kan saudara? Beda kan gitu saya. Enak. Ada orang-orang Kalimantan kalau udah musim durian, durian. Dodol, nah kan gitu ya, dodol durian, saking banyaknya dibuat dodol, saudara, banyak macam. Itu baru dalam satu kata atau satu perkataan tentang satu pembahasan durian. Berbeda banyak hal kemudian ada dalam pemikiran kita, makanya bahwa proses terus menerus diperbaharui itu adalah sebuah proses yang wajar dalam hidup kita. Nah sekarang saudaraku dikasih Tuhan, apa yang harus kita miliki dalam hidup kita untuk kita bisa memiliki, bisa mengampuni orang lain, bisa melepaskan pengampunan, bisa waktu kita merespon dengan benar, proses ini terus menerus dalam hidup kita, bagaimana atau apa yang harus kita miliki, yang harus kita punya dalam hidup kita. Yang pertama kasih, katakan kasih. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata kenakan itu seperti orang pakai baju gini. Nah, nih sekarang saya pakai baju. Mengenakan baju Jongsyam. Ini saya kenakan. Waktu ini sudah melekat pada tubuh saya, baju ini tidak pernah jalan sendiri. Waktu saya jalan begini, baju saya juga ikut. Waktu saya jongkok, bajunya juga ikut. Semua gerakan saya, baju ini juga ikut. Artinya waktu kita mengenakan kasih, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara kerjakan dan lakukan, kasih itu harus tetap melekat dalam diri kita. Amin. Bukan ditinggal. Oh aku tak mau pergi kasihnya tak tinggal. Sehingga waktu kita ketemu sama orang, kemudian kita marah-marah, kita maki-maki, kamu mah gitu ya. Kamu kok begitu? Iya, kasihnya tak taruh di rumah. Kan enak aja kemudian wah marah-marah seenaknya sendiri saudaraku ya. Makanya firman Tuhan katakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi jangan pernah lepas ini kasih dari hidup kita. Jangan pernah ditanggalkan baju kasih kita, tapi terus kenakan baju kasih ini kemanapun kita pergi. Kenapa saudaraku? Ini sangat penting buat kita. Karena ini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ini keren. Ini berarti dia bisa menguasai semua bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Portugis ya. Saya hanya bisa 2 bahasa, keren. Bahasa Indonesia, 3, bahasa Jawa, bahasa roh. Itu ya, itu yang saya kuasai, yang lainnya tidak. Ya. Bahasa malaikat tetapi, ada kata-kata tetapi. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tong kosong nyaring bunyinya. Nah, kan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi saudara. Kita bisa lakukan, kita bisa berkata-kata, kita punya bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi ketika kita tidak punya kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Tidak ada isinya. Ngomong tok gitu saudara. Nah ini sangat penting sekali dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, wih keren. Ya, kita bisa ngomong sama Gunung Bromo, pindah gunungnya, yes, manut saudaraku pindah. Gunung Semeru pindah, ya, yes, pindah. Ini keren banget iman ini ya. Tetapi ada kata tetapi lagi. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara sehebat apa? Saudara punya apa ini di sini? Ya, ya kalau kita tidak punya kasih, artinya kita tidak berguna. Tidak berguna bagi orang lain. Ya, kenapa? Kalau saat tadi umpamakan, pindah Gunung Bromo. Wah kita bosan ini lihat Gunung Bromo di sini. Pindah kemana? Ke Sidoarjo,
Gitu saya. Kenapa? Supaya pemandangannya tidak terhalang. Wah, itu carpe diem. Tapi kalau ada kasih, kita bisa mempertimbangkan banyak hal. Makanya kalau kita punya kasih, maka hidup saudara dan saya jadi berguna. Kalau kita tidak punya kasih, hidup saudara dan saya tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ya, bagi-bagi nih. Saudara punya apa? Bagi. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih itu adalah sebuah hal yang sangat penting, yang esensi bagi hidup kita. Sebab kata kasih itu bukan hanya lima huruf kasih. Tapi waktu kita berkata kasih, di situ ada sebuah implementasi dalam hidup kita. Apa implementasinya? Waktu kita berkata aku mengasihi engkau, saudara, implementasinya adalah kita mencurah, kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Itu kasih. Kasih tidak pernah bicara tentang diri sendiri. Tapi kasih selalu bicara tentang memberi tanpa meminta sebuah keuntungan balik dalam diri kita. Tidak ada. Itu kasih. Makanya waktu Tuhan berkata kepada kita, aku mengasihi engkau, dia menyerahkan nyawanya buat setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau tanya buat kita. Apakah kita bisa membalas kasih yang sebesar ini? Saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya mari kita kenakan kasih. Kita dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, suami, istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Dalam setiap komunitas kita, pakailah dan kenakanlah kasih. Dan jangan pernah dilepaskan, karena ini adalah sangat penting buat setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, yang harus dimiliki adalah damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Ya, Kolose 3:15 katakan begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, ini sangat penting sekali saudaraku, damai sejahtera ini. Damai sejahtera itu bukan berasal dari luar. Kalau kita sudah punya ini, ayem hatiku. Gitu ya. Rasanya kita ini punya sandaran gitu, wah tenanglah hatiku. Ya kan? Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, damai sejahtera Kristus. Artinya damai sejahtera itu berasal dari dalam diri kita, di mana Kristus yang berdiam, yang memerintah dalam diri kita. Ya, itu yang ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa menggambarkan begini, apapun situasi yang ada di sekitar kita, itu sebetulnya tidak akan mempengaruhi damai sejahtera kita. Kenapa tadi Pak Arifin katakan gini, orang gampang sensitif, gampang tersinggung, apalagi kalau kalau sudah mengalami hal-hal yang sensitif. Karena begini, kalau bahasa Jawanya itu paling enak, hatinya itu kemeropok, kemerungsung. Tahu ya, ini kalau di Indonesia kan apa ya, kemeropok sama kemerungsung itu ya. Gelisah atau rasanya gini, oke ya, yang luar pulau di sini terjemahnya ada. Ya. Artinya begini, kita gampang sekali, kita mudah berubah karena kita gini, rasanya tidak tenang. Sehingga waktu ada perkataan begini kita gampang tersinggung. Padahal firman Tuhan katakan damai sejahtera Kristus memerintah. Jadi hidup kita, tubuh kita ini, jiwa kita ini yang perintah adalah Kristus. Ya kan, mau marah gini, tenanglah kini hatiku. Tenang gitu ya. Kristus ngomong tenang, tenang, tenang. Oh, tenang gitu ya. Kadang waktu kita emosi itu yang berpikirkan ini dulu. Saya akan pernah cerita kan, kebodohan yang pernah saya buat. Saya marah-marah sama orang, saya mau ajak kelahi orang, bodoh banget. Tapi waktu saya selesai itu saya merenung gini. Itu perkataan Kristus itu bukan cuma ngomong gini, kamu ngapain aja. Enggak, Tuhan itu kayak ngomong di telinga saya itu jelas banget. Goblok banget kamu itu. Gitu ya. Wah, digoblok-goblok sama Tuhan. Gitu. Marah banget. Bayangin tuh, kebodohan yang saya buat. Ya, saya marah, saya mau ajak tengkar itu orang.
Di pinggir jalan lagi saudara. Aduh gitu. Kalau ingat peristiwa itu, ingat Tuhan ngomong ini, bodoh banget kamu itu saudara ya. Nah artinya kenapa? Karena kita ini tidak ada damai sejahtera. Coba kalau saudara gini, yang gampang aja. Kalau saudara punya sesuatu yang saudara dambakan dan kemudian saudara seneng banget gitu ya. Wah tenang rasanya, aku tenang rasanya. Orang ngomong apa dalam hidup saudara, saudara tidak akan gubris. Kenapa? Karena rasanya tenang aja sih, santai aja sih. Tapi coba apa yang saudara miliki, diambil dan kemudian saudara jadi tidak nyaman. Nah kita kehilangan namanya damai sejahtera. Makanya firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Artinya yang memerintah hidup kita itu Kristus. Bukan daging kita, bukan jiwa kita. Tapi Kristus yang berdiam dalam diri kita, yang memerintah hati kita. Nah karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Nah dipanggil untuk apa? Ini yang keren saudara. Menjadi satu tubuh. Saudara dan saya hari ini ada di tempat ini dipanggil menjadi satu tubuh. Nah, Kristus yang memerintah dalam diri kita. Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam diri kita. Sehingga apa? Mengurangi, meminimalisir tentang yang namanya ketersinggungan. Kalau dia, oh iya, ayam. Bersyukurlah. Nah, ada kata gini, dan bersyukurlah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, damai sejahtera Kristus yang memerintah kita. Yohanes 14 ayat yang ke-27 katakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Tuhan itu ini saudara. Saya merenungkan ini. Waktu Yesus dan murid-muridnya berlayar, saudaraku ya, saking capeknya Yesus tidur di buritan. Ya, tidur di buritan. Pertamanya enak, lautnya tenang, asik, gitu ya. Tapi ketika mereka ada di tengah danau itu, maka ada angin yang besar, kemudian kapal itu mulai digoyang sedemikian besar. Saudara harus ingat ini, bahwa murid-murid Tuhan sebagian besar adalah nelayan. Mereka tahu bagaimana cara mengatasi perahu mereka ketika ada ombak yang besar. Mereka berupaya sedemikian rupa, saudara. Tapi Yesus tetap tenang dan tidur. Ya, sama seperti saya, tenang dan tidur alias pasrah. Ya, kalau saya nyebrang di Bali, kalau ombaknya besar, saya cuma pasrah. Udah. Kenapa? Satu, saya tidak bisa renang. Dua, kalau saya naik ke atas, saya mabuk. Jadi saya dibawa di mobil gitu, sambil gini pasrah, wes gitu ya. Sambil berdoa ini, dang nyampe, dang nyampe, dang nyampe, dang nyampe gitu ya. Tapi Yesus benar-benar tenang, dia tidur, selalu asik, dia nikmati goyangan perahu itu. Murid-muridnya sudah berusaha sedemikian keras. Ya, dia berupaya sedemikian besarnya, saudara. Ini buktinya ketika Yesus tetap tidur, mereka bangunkan Yesus, guru bangun. Kok enggak peduli sama kita? Kita ini mau mati, katanya. Kamu enggak percaya? Aku ada di sini. Ya, waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mikir gini, seandainya murid-murid enggak bangunkan Yesus, kapal ini juga tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena Alkitab tidak menyatakan bahwa Yesus mati tenggelam. Ya, kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki, nubuatan-nubuatan, Yesus itu dinubuatkan tidak mati tenggelam. Artinya bahwa apapun yang terjadi atas perahu itu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi mereka bergoncangkan Yesus, guru bangun. Gak peduli, kita akan binasa. Kemudian Yesus hardik itu laut dan danau itu menjadi tenang. Saudaraku dikasih Tuhan, ini damai sejahtera yang Yesus punya. Dia tidak terpengaruh, kapal ini mau tenggelam kah, mau ngapain kah, tidak, tenang aja. Kutinggalkan bagimu damai sejahteraku yang Yesus punya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan kita damai sejahtera yang palsu, yang sifatnya sementara. Tapi damai sejahtera Kristus adalah sebuah damai sejahtera yang kekal.
Yohanes 16, 32 sampai 33 katakan begini. Lihat. Oke. Saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ini peristiwa ketika Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Bahwa dia akan mati, dia akan begini dan begitu. Kemudian dia katakan itu kepada para murid-muridnya. Lihat, saatnya datang. Ya, sudah dikasih tahu nih. Kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya. Ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya begini saudara, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, saudara lihat tanda-tanda akhir zaman, saudara, bahwa semakin ke sini zaman itu sebetulnya tidak semakin baik. Ya kan? Kalau saudara nanti baca Matius pasal yang ke-24, kalau tidak salah 2 Timotius pasal yang terakhir itu saudara, itu sudah dikasih tahu buat setiap kita. Diberitahu keadaan akhir zaman seperti apa. Nah, makanya firman Tuhan katakan ini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Artinya begini, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya sekalipun dunia ini digoncang, tapi waktu kita tetap tinggal tegak dalam kerajaan kebenaran Kristus, firman Tuhan katakan begini, aku akan menggoncangkan semua yang dapat aku goncangkan, sampai tetap tinggal tetap tegak kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya damai sejahtera Allah tetap menguasai kita. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sudah katakan ini kepada setiap kita, supaya setiap kita tetap tenang dan ada damai sejahtera Tuhan. Filipi 4 ayat yang 6 sampai 9 katakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, kan? Khawatir itu manusiawi. Kalau saudara pernah tanya sama saya, Pak, pernah khawatir? Pernah. Ya, tetapi ini yang tidak boleh. Kita tinggal di dalam kekhawatiran. Waktu kita khawatir, apa yang kita lakukan? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi waktu saudara khawatir tentang apa? Doa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Waktu saudara doa sama Tuhan, saya jamin 1000% Tuhan jawab doa saudara. Amin. Jawaban selalu ada 3. Tunggu. Tunggu, ya tunggu. Yang kedua, tidak dijawab loh sama Tuhan. Tuhan kok udah jawab doaku. Aku kan sudah bilang tidak. Gitu ya. Jangan ditunggu kalau tidak. Oh tidak ya Tuhan. Ya doa sama Tuhan. Nah, atau yang ketiga, iya dijawab. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, nyatakan keinginanmu kepada Allah. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak jawab doa saya tetap mengucap syukur. Berarti saya itu bukan keinginan Tuhan, itu hanya keinginan saya. Itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Ya, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, satu frekuensi sama Tuhan, Tuhan jawab, yes, itu senangnya minta ampun ya. Jadi, jangan kamu khawatir. Kalau kamu khawatir tentang apapun juga, berdoa sama Tuhan ya. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita tenang kalau kita sudah berdoa saudaraku. Seringkali kita ini gini saudara. Kamu sudah berdoa, sudah diserahkan enggak sama Tuhan masalahmu? Sudah. Tuhan, masalahku berat Tuhan. Berat banget Tuhan. Ini ya Tuhan aku serahkan gitu ya. Ini sudah dipegang nih sama Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mau lepas, kita tarik-tarikan gitu. Tuhan berat, iya sini tak pegang, tak ambil. Tapi gitu ya, tapi ini berat Tuhan. Jadi tarik menarik antara kita sama Tuhan gitu. Gambarannya gitu, tarik menarik gitu. Tuhan lepaskan aja. Dengan apa? Mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala. Itu tidak gampang saudara. Ya itu namanya proses pembaharuan dari hari lepas ke sehari. Sehingga kita dapat gini, Tuhan ini masalahmu Tuhan, masalahku Tuhan.
aku serahkan, aku tidak kuat Tuhan. Ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah tolong, Kau sudah selesaikan, Kau sudah jalani hidup kita. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 8. Dan akhirnya saudara-saudara, ini yang penting ya, supaya kita memperoleh damai sejahtera yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi jangan dengar yang jelek-jelek. Saya pun sampai hari ini masih baca berita, ya di mana berita-berita online saya masih baca, saudara. Kalau saya baca berita online, berita-berita kadang-kala ya khawatir, saudara. Indonesia begini. Kemudian ini ada kenaikan pajak begini. Serius saya juga khawatir, ngeri-ngeri sedap. Apalagi kemudian kalau lihat gini, komentar netizen, waduh netizen maha bener ini saudara, waduh gitu ya. Kadang-kala yang diucap netizen juga bener, ini ada benernya sih, ini sih. Tapi waktu itu masuk merekam, itu jadi sebuah kekhawatiran yang mendalam. Aduh gimana Tuhan, masa depannya gimana? Gitu ya. Gimana nanti ini Tuhan? Umatmu gimana? Gerejamu gimana? Kita loh Tuhan belum punya gereja, belum punya rumah. Kalau begini gimana Tuhan? Aduh saudara, ding banyak. Tapi kalau kita dengar, renungkan firman. Makanya setiap hari renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu penting buat kita. Ya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya itu penting. Jangan ngomongannya dia yang direnungkan siang dan malam. Saudara akan semakin dalam sakit hatimu. Ya, rasanya kok bisa gitu sih. Dia kan dekat, dia kan bestie sama aku. Dia bisa ngomong gitu sih. Dibilangnya aku ini hitam, dibilangnya ini pesek. Aduh kan bestie. Direnungkan terus saudara, marah. Darah tinggi naik. Kemudian stroke. Kenapa kamu stroke? Mikirin hitam sama hidung gitu. Nggak enak banget gitu saudara ya. Jadi ini yang perlu kita pikirkan karena damai sejahtera Allah itu memerintah dalam hidup kita. Nah yang ketiga yang terakhir saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang harus kita punya dalam diri kita untuk kita bisa mengampuni kesalahan orang lain adalah perkataan Kristus. Katakan perkataan Kristus. Perkataan Kristus. Oke. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya, kata perkataan Kristus itu di sini memakai kata logos. Ya, waktu saya pelajari saudaraku apa kata logos ini, saudaraku memiliki beberapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah perkataan yang berbobot. Itu logos. Jadi hendaklah perkataan, saya percaya gini, perkataan Kristus tidak ada perkataan yang ecek-ecek. Perkataan Kristus bicara perkataan yang berbobot, yang bernilai. Itu harus ada dalam diri kita. Hendaklah perkataan yang berbobot, perkataan yang bernilai ada dalam diri kita. Arti kata logos yang selanjutnya bisa bicara tentang gini, pengajaran. Ya, jadi waktu saudara belajar firman, ngerti, saudara bagikan, bicara pengajaran. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, perkataan Kristus juga bicara tentang gini, ajaran moral yang diberikan, yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu perkataan Kristus itu sendiri. Tuhan mengajar kita, perkataan, ajaran moral yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Ya, kalau zaman dulu mungkin perkataan ya. Kalau hari-hari ini hati-hati dengan jempolmu. Kan? Wah, dengan gini kita salah ngomong begini ini, hati-hati. Karena saudaraku begini. Waktu kita kalau saya kembali kepada poin yang nomor 2 damai sejahtera, orang ngetik itu bisa bahasanya bisa berbeda dengan orang yang ngetik. Misalnya contoh begini.
Saya ngetik gini, bahasanya dalam hati ngomongnya, sudah makan. Yang baca gini, sudah makan. Kok enak-enak aja perhatian sudah makan. Bahasanya beda kan? Artinya udah beda. Sudah makan. Oh diperhatikan. Sudah makan. Gitu ya. Dimarahi karena belum makan. Beda lagi, banyak arti kita bisa dalam satu kata, satu kalimat dengan kalimat yang sama akan memiliki arti yang berbeda ketika di situ ada penekanan di situ. Ya, makanya firman Tuhan katakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya, kita seringkali ceroboh. Ya, dengan perkataan kita, dengan apa yang kita tulis di media sosial, saudaraku, seringkali kita ceroboh. Maksudnya cuma curhat, isi hati dicurahkan di media sosial, tapi ternyata, loh ini kayak ngomong gini ya, loh ini kayak ngomong gini ya. Waduh, berabe saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan begini, sebab perkataan dapat menyebabkan sengketa. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah kita atau perkataan kita diumpamakan disebandingkan dengan api. Untuk membakar tempat ini tidak dibutuhkan hal yang besar, cukup korek api yang kecil terbakar. Saudaraku dikasih Tuhan, ada berapa banyak kita temui bahwa persoalan-persoalan itu terjadi hanya karena perkataan yang kecil. Kemudian maksudnya curhat. Tapi ketika ketemu dengan orang yang salah, api yang kecil dikipas gini. Memang benar itu. Memang benar itu. Benar sekali itu dikipasi. Apinya semakin gede. Gitu. Persoalannya kecil. Ya, jadi besar karena perkataan. Nah oleh sebab itu waktu ada perkataan Kristus diam dalam diri kita. Ada orang yang curhat gini, anakku loh kok gitu ya. Sudahlah, dia juga manusia gitu ya. Dia juga bisa kesalahan. Gitu. Kita memberikan sebuah perkataan yang penuh dengan damai sejahtera, perkataan yang menyejukkan. Saya percaya begini, kebakaran atau api itu tidak akan terjadi. Perkataan tidak akan semakin besar kalau tidak ada yang terus menambahkan sebuah perkataan demi perkataan. Nah oleh sebab itu hati-hati sebab perkataan kita dapat menyebabkan sebuah sengketa. Nah oleh sebab itu Yakobus 1 ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Artinya begini, saudara dan saya yang ada di tempat ini yang beribadah bersama-sama, saudara yang beribadah secara online dimanapun saudara berada. Kita harus jaga perkataan kita. Ya, jangan sampai kita orang yang disebut, ini istilah aja, orang agama yang beragama yang sudah diajar banyak hal, tapi perkataan kita banyak hal yang kemudian perkataan yang tidak berbobot atau tidak bermutu. Nah firman Tuhan mengajar kepada kita, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga ya, kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Bukan berarti waktu perkataan Kristus berdiam dalam diri kita, kita tidak boleh menegur orang lain. Kita boleh tegur orang lain. Tapi waktu kita tegur orang lain, menegur dengan perkataan yang berbobot. Firman Tuhan katakan, dengan hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, teguran itu baik. Jangan alergi dengan sebuah teguran, karena di situ juga sebuah pernyataan kasih untuk menyatakan kebenaran yang harus dinyatakan. Jadi, waktu perkataan Kristus itu diam dalam diri kita, dengan segala kekayaannya, yaitu segala hikmat untuk mengajar dan menegur, itu berdiam dalam diri kita, maka firman Tuhan katakan, waktu itu ada dalam diri kita, kita bisa mengasihi, mengampuni orang lain. Tidak gampang, tapi proses, ingat ini, terus menerus
diperbaharui. Tidak ada yang sempurna sampai hari ini. Saya pun masih hari ini masih terus diproses untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Suami, istri, anak-anak, orang tua, kita semua ada dalam sebuah proses yang sama, keserupaan dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi ketiga hal ini penting untuk kita miliki. Yang pertama, kenakan kasih. Yang kedua, biarlah damai sejahtera Kristus itu berdiam dalam diri kita. Dan yang ketiga, biarlah perkataan Kristus, logos itu berdiam dalam diri kita. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Engkau yang sudah mengampuni setiap pelanggaran kami. Bahkan sampai hari ini pun tangan-Mu tetap terbuka buat kami untuk mengampuni setiap kesalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan ajar kepada kami pagi hari ini, malam hari ini. Untuk kami boleh mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kami. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, waktu saudara renungkan firman Tuhan ini, waktu saudara pejamkan mata, kalau saudara ingat ada orang-orang yang menyakiti hatimu sampai hari ini, saya beri kesempatan saudara berdoa dalam hati, lepaskan pengampunan buat orang tersebut. Renungkan, bayangkan orangnya, bayangkan wajahnya. Kalau itu sudah mulai muncul, lepaskan pengampunan Tuhan. Katakan, aku mengampuni, aku lepaskan pengampunan. Jangan keraskan hatimu. Lepaskan pengampunan malam hari, pagi hari ini. Jangan kau biar tinggal di dalam kepahitan. Lepaskan. Yes. Engkau akan nikmati ini. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidupmu. Ya. Yes. Lakukan itu saudara. Beberapa saat saya menunggu saudara. Lakukan ini. Lakukan. Aku mengampuni. Aku mengampuni. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyataan ilahi yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pagi hari ini, bagi setiap kami yang merespon firman-Mu ini, kami sedang melepaskan pengampunan. Bahkan kami melepaskan damai sejahtera buat setiap orang-orang yang telah menyakiti kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Meteraikan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas dengan perkataan hamba-Mu. Tapi biarlah sang firman itu berdiam dalam diri kami, yang terus berbicara akan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan belum menerima roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Oke, kalau sudah semua, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu
kita melakukan sakramen perjamuan kudus, kita akan membaca pengakuan iman GBI. Ini adalah pengakuan iman GBI versi ringkas karena begitu panjang dan banyak sehingga kita diringkas dan ini adalah versi ringkasnya. Kita akan baca bersama-sama mulai kata aku percaya bahwa. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Terima kasih, kami mau masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Urapi dan kuduskan roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat roti di tangan kananmu. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Tubuhnya dipecah-pecahkannya, tubuhnya dihancurkan. Supaya setiap hidup yang hancur dipulihkan. Dan setiap kita memperoleh pemulihan yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Darahnya membasuh bersih setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga tidak lagi diperhitungkan setiap pelanggaran kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam pengudusan yang datangnya daripada Tuhan. Sebab darah ini adalah meterai yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah cawan di mana darah Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Dan di mana setiap kita mempercayai bahwa darah Tuhan telah menebus kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari buka dua tanganmu kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih. 1-2 menit ini bersyukur kepada Tuhan. Kami Terima kasih. Kasih-Mu Kau besar. sungguh baik. Kasih-Mu ajaib. Anugerah-Mu besar. Cukuplah kasih karuniaku bagimu Tuhan. Keagungan-Mu besar. Besar Tuhan, layak disembah. Yesus Tuhan. Kamarama kasangarama Shandara karaboke asena. Horobo sedera langano. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mempercayai lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami semakin diteguhkan bahwa Engkau menerima kami, Engkau mengampuni kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak kerajaan-Mu Tuhan.
Terima kasih. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami terus diingatkan untuk kami terus berjalan dan hidup dalam kebenaran ilahi, di mana darah Kristus yang telah memeteraikan kami menjadi putra-putra kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa yang sudah kami kerjakan dan lakukan, meteraikan itu menjadi kekuatan, menjadi kehidupan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja. Selasa 4 Februari 2025 pukul 7 malam. Bertempat di Prom Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Januari, yaitu Firly Krishalom dan Ibu Yeni Yuwono. Baik, kepada Bapak Ibu atau saudara yang berulang tahun di bulan Januari, nama-nama yang sudah disebutkan dan juga yang tidak disebutkan dan saudara berulang tahun di bulan Januari, silakan maju. Rugi kalau nggak maju. Mari silakan maju yang bulan Januari. Mari. Gak ada. Oh, Linda. Bu Evi dan keluarga ulang tahun bulan Januari. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi Tuhan Yesus memberi. Januari, kami selalu berdoa agar kau tetap setia. Mari senang cepat bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat saudara kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat saudari kami, keluarga kami yang kami kasihi, yang sudah berulang tahun di bulan Januari ini Tuhan. Kami percaya bahwa langkah-langkah hidupnya dari hari ini, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus membimbing langkah anakmu ini Tuhan. Sebab kami mempercayai bukan hanya pertambahan usia yang dialami oleh anakmu, tetapi hikmat, pengertian, bahkan damai sejahtera Tuhan terus memimpin anakmu ini Tuhan. Sehingga dia akan semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, memberkati dengan hikmat, memberkati dengan kesehatan, dilindungi kehidupannya dari setiap rancangan-rancangan jahat yang dirancangkan oleh siapapun. Dan biarlah yang terjadi adalah kebaikan yang terbaik daripada Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami keluarga besar GBI Rock Jember melepaskan berkat ini buat keluarga kami. Di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Kamu kok diem aja ulang tahun? Baik, Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu atau saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini.
Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Yosua, kepada Ibu Maria Evi, Saudari Grecia, dan juga kepada Saudara Yosia. Nama yang sudah saya sebutkan, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri supaya kami semua dapat mengenal saudara lebih lagi. Mari selanjutnya kita sambut anak-anak yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat mereka, anak-anak raja. Aku anak raja, 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 asik, aku anak raja, asik. Anak-anak yang berbahagia, yang bersuka cita, memiliki ayah, ibu di dalam Tuhan. Ucapkan perkataan imanmu, ucapkan harapanmu. Mari jemaat ulurkan tanganmu bagi orang tua yang ingin berdoa bagi anak yang depan ini. Kami berdoa bagi anak-anak ini Tuhan, anak-anak kerajaan Allah yang dilahirkan dalam setiap keluarga kami ini Tuhan. Kami percaya dari sejak kecil ketika mereka diajar, dididik dalam takut akan Tuhan, mereka tumbuh besar menjadi dewasa, menjadi anak panah yang lurus, yang tajam dan seimbang, sehingga menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersuka cita ketika mereka juga memiliki orang tua yang takut akan Tuhan, memiliki orang tua yang beriman kepada Tuhan, sehingga boleh mengajarkan, mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan, memberikan teladan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih juga untuk anak-anak ini yang sudah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran akademik di sekolahnya. Berkati setiap guru-guru yang terlibat dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, semua seizin Tuhan. Dan kami tahu semua mendatangkan kebaikan bagi anak-anak ini. Terpuji namamu Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ini adalah minggu yang pertama di bulan Februari. Kita akan membawa persepuluhan kita bersama-sama. Saya juga bawa persepuluhan saya bersama dengan jemaat. Kita percaya bahwa apapun dalam segala situasi, ketika kita memberikan persepuluhan, kita sedang mendeklarasikan dalam hidup kita bahwa Tuhan sumber dan Dia adalah pemelihara dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini membawa persepuluhan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat demi berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami sepanjang bulan yang dapat kami nikmati sampai hari ini. Sekalipun ada banyak hal persoalan dalam hidup kami, tapi pagi hari ini ketika kami dapat membawa persepuluhan kami di rumah-Mu ini Tuhan, kami bersyukur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu tersedia bagi kami. Kau yang jauhkan dari kami belalang pelahap, belalang pelompat, yang membentengi kami, yang melindungi kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan membawa persepuluhan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara dapat membawa ke depan persepuluhan yang sudah saudara persiapkan, dan bawalah itu dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan meneguhkan setiap kami ketika kami melakukan firman-Mu. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur, bersorak dan bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Tuhan juga memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami percaya pengurapan yang baru Tuhan penuhkan kembali kepada setiap hamba-hamba-Mu. Dan kami siap dipakai kembali untuk melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih, sebelum kami pulang kami juga memberikan persembahan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kami. Dan Tuhan sudah memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah. Kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar menyertai kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Keluar masukmu diberkati, dan bahkan rumah tangga keluargamu diberkati, orang tua mertuamu diberkati, sekolah studimu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku Tuhan mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah semakin diperluas. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.